Senantiasa Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan-Mu hari ini. Kami boleh selalu beribadah kepadamu, kami boleh diberi hidup kembali, kami diberi napas, kami boleh bergerak, kami boleh melakukan aktivitas. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam hidup kami. Senantiasa kami memperoleh berkat daripadamu dalam segala hal, baik suka duka senang sedih. Dan kami akan selalu mengerti hikmat daripada firman-Mu jika terang Roh Kudus-Mu menyinari hati dan jiwa kami dengan pertobatan setiap hari, untuk kami lebih melekat kepadamu dan menguduskan diri setiap hari. Kami tidak ada yang sempurna, kami manusia semua, bisa jatuh sekejap dalam dosa, tetapi kami mau bertobat dan mengakui semua dosa-dosa kami kepadamu, karena Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu setiap kami yang datang, pasti Kau beri kesempatan untuk bertobat. Terima kasih atas hal ini Tuhan, agar supaya kami dapat mengerti, memahami hikmat firman-Mu. Terangi selalu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan buka mata hati, bibir, mulut, telinga kami untuk menerima firman-Mu setiap saat. Kami rindu Engkau setiap saat, kami ingat Engkau setiap saat. Tanpa Engkau, kami tak akan melekat kepada siapapun lagi. Kau adalah pengharapan dan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kitab di siang hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-13 dengan perikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala yang berbunyi demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka mencondong hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Elohimnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada ilah-ilah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Elohim Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti ilah-ilah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan padamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu, dan aku akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kalau kita berudut dari zaman Salomo hingga sekarang, kita masih tahu, masih orang Israel, saudara-saudara, masih ada yang menyembah dewa-dewa ilah lain ya saudara. Kita ngerti aja apa yang sedang dilakukan oleh orang Israel atau orang Yahudi zaman sekarang ya. Mereka itu tidak semuanya percaya kepada Tuhan. Mereka masih memakai dewa-dewa kejijikan. Ada yang menyembah Molok, apa dewa-dewa lain. Kita mengerti hal itu, tapi Tuhan akan menghancurkan semua itu, saudara, percayalah.
Karena Tuhan hanya mengasihi orang Israel yang benar-benar mengasihinya, tidak berpaling dari jalan-jalan Tuhan seperti orang-orang Israel yang masih mencintai Tuhan, tidak memakai dewa-dewa atau kegelapan. Tuhan memberkati bangsa Israel yang masih mencintai Tuhan, yaitu Tuhan yang telah menumpahkan diri kepada semua nabi-nabi dari Yerusalem, dari Yahudi atau dari umat pilihan ya. Dan Tuhan tetap akan mengasihi orang-orang yang cinta Tuhan, karena saya lihat masih ada orang Israel atau Yahudi yang sudah percaya, bahkan mereka banyak yang bertobat menerima janji Tuhan itu ataupun telah menerima keselamatan itu, yaitu orang-orang yang tidak mau menyembah kepada dewa-dewa dan mengikuti ilah-ilah lain yang tidak dapat menolong. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, karena kami mengerti sekalipun seorang Salomo telah diberkati dengan hikmat yang luar biasa dan kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah diberikan kepada makhluk di muka bumi ini, tidak sebanding dengan semua yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka telah menyimpang, dan ini sangat melukai hati Tuhan. Dan Tuhan yang benar-benar hidup dan benar-benar berkuasa akan mengoyakkan orang-orang yang telah berpaling daripadanya, karena Tuhan membenci kepada persembahan kepada ilah-ilah lain yang telah mereka sembah, dan mereka mempercayakan hidup mereka pada kegelapan, hanya mengandalkan dewa-dewa yang membuat mereka berpaling dari Tuhan. Kami bisa belajar dari apa yang kami baca hari ini, bahwa Tuhan sama sekali tidak pernah berkenan kepada penyembahan berhala, kepada ilah-ilah lain atau penyembahan-penyembahan yang hanya mendatangkan maut dan tidak menolong, bahkan juga hanya membawa pada kegelapan dan membawa kepada kebinasaan, sehingga banyak manusia jatuh dalam kebinasaan dan mati sia-sia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap di dalam Engkau selamanya, karena Engkau telah membangkitkan orang-orang di zaman ini untuk tetap setia dan melakukan banyak hal, karena Tuhan sendiri berjanji siapa yang setia dan selama-lamanya setia tetap akan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai kami sepenuhnya dalam firman-Mu, agar kami bisa belajar dari Salomo, agar kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan, menyembah ilah-ilah lain, dan bahkan menyembah dewa-dewa atau apa saja namanya itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Demikianlah pembacaan kitab kita. Saudara-saudara, jangan menyembah berhala. Berhala itu banyak macamnya saudara. Ada yang menyembah berhala dalam bentuk uang, mendewakan kekayaan, dan bahkan memakai ilah-ilah lain yang tidak dikenal, yang tidak bisa menolong, tidak bisa menyelamatkan. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. God bless you all. Selamat beribadah semuanya.